Identifikasi data pribadi. 5 pilar utama dalam memetakan visibilitas pengelolaan data pribadi. Apakah organisasi Anda benar-benar mengetahui data pribadi apa saja yang dikelola saat ini? Pertanyaan ini terlihat sederhana. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi masih kesulitan menjawab data apa yang dimiliki, untuk tujuan apa digunakan, siapa yang mengakses, dan bagaimana data tersebut diproses. Padahal, tanpa identifikasi yang tepat, perlindungan data pribadi akan sulit dilakukan secara efektif. Di sisi lain, organisasi juga dituntut untuk membangun pengelolaan privasi yang selaras dengan regulasi, termasuk andeng-endang pelindungan data pribadi, sekaligus mengikuti praktik yang diakui secara global. Disinilah peran standar menjadi penting. ISO 27701 membantu organisasi membangun sistem manajemen informasi privasi. Namun ketika organisasi mulai bertanya lebih jauh mengenai jenis data pribadi, tujuan pemrosesan, dan aktivitas pemrosesan yang perlu dipetakan, dibutuhkan referensi yang lebih operasional. ISO 27557 hadir untuk melengkapi kebutuhan tersebut melalui pendekatan pengelolaan risiko privasi yang lebih komprehensif dan membantu organisasi membangun visibilitas yang lebih baik terhadap pengelolaan data pribadi. Karena pada akhirnya, organisasi tidak dapat melindungi data pribadi yang belum berhasil diidentifikasi. Pada seri ini, kita akan membahas 5 pilar utama yang dapat membantu organisasi memetakan visibilitas pengelolaan data pribadi secara lebih terstruktur. Menurut Anda, apakah tantangan terbesar saat ini adalah menemukan data pribadinya atau memahami bagaimana data tersebut diproses? 5 pilar utama identifikasi data pribadi. Apakah organisasi Anda benar-benar mengetahui bagaimana data pribadi bergerak di dalam proses bisnis? Banyak organisasi merasa sudah memahami data yang mereka kelola. Namun ketika ditanya lebih jauh, data siapa yang diproses, untuk tujuan apa, melalui proses apa, oleh siapa, dan menggunakan sistem apa, jawabannya seringkali belum sepenuhnya jelas. Padahal, tanpa visibilitas yang baik, pengelolaan privasi akan sulit dilakukan secara efektif. Untuk membantu membangun pemahaman tersebut, terdapat 5 pilar utama dalam memetakan visibilitas pengelolaan data pribadi. Pertama, data subjek, memahami siapa subjek data dan jenis data pribadi apa yang dikelola. Kedua, purpose, memahami untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Ketiga, proses, memahami bagaimana data mengalir dan diproses di dalam aktivitas bisnis. Keempat, tim, memahami siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan tersebut. Dan kelima, sistem, memahami platform atau teknologi tempat data tersebut dikelola. Ketika 5 elemen ini dipetakan secara utuh, organisasi tidak hanya mengetahui di mana data berada, tetapi juga memahami bagaimana data digunakan dan siapa yang bertanggung jawab menjaganya. Karena pada akhirnya, visibilitas adalah langkah pertama sebelum organisasi dapat membangun perlindungan data pribadi yang efektif. Menurut Anda, dari 5 pilar ini, bagian mana yang paling sering belum terdokumentasi dengan baik di organisasi? Pilar data subjek. Banyak organisasi merasa sudah mengelola data pribadi dengan baik. Sudah ada konsen, sudah ada kebijakan privasi, bahkan mungkin sudah mulai menyusun program privasi. Tapi ketika ditanya satu hal sederhana, data pribadi apa saja yang sebenarnya kita miliki? Jawabannya seringkali belum jelas. Padahal, sebelum bicara keamanan, kepatuhan, atau sertifikasi privasi, kita harus memahami dulu objek yang sedang kita lindungi. Karena organisasi tidak bisa melindungi sesuatu yang bahkan belum berhasil diidentifikasi. Itulah mengapa pilar pertama dalam identifikasi data pribadi adalah data subjek. Data subjek bukan sekadar daftar nama pelanggan atau karyawan. Ini adalah proses memahami siapa individu yang datanya diproses dan jenis informasi apa yang melekat pada mereka. Kalau kita lihat dari perspektif ISO 27557, kategorinya jauh lebih luas dari yang sering dibayangkan. Kita bicara tentang data identitas, data kontak, informasi kehidupan pribadi, data profesional informasi ekonomi dan finansial,
aktivitas digital, data lokasi, sampai kredensial seperti PIN atau password. Lalu, kalau dikaitkan dengan regulasi Indonesia melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kita juga mengenal klasifikasi data pribadi umum dan data pribadi spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, data anak, hingga data keuangan. Artinya, satu organisasi bisa saja tanpa sadar memproses puluhan kategori data pribadi, tetapi hanya menginventarisasi sebagian kecil saja. Dan di titik inilah banyak risiko privasi mulai muncul. Karena ketika kategori datanya tidak jelas, maka tujuan pemrosesan menjadi kabur. Kontrol keamanan menjadi tidak tepat, dan kepatuhan akhirnya hanya menjadi formalitas dokumen. Coba lakukan satu pertanyaan sederhana hari ini. Apakah organisasi Anda sudah benar-benar tahu siapa data subjek yang dikelola dan jenis data apa saja yang dimiliki? Karena visibilitas privasi selalu dimulai dari sana. Pilar Purpose. Organisasi sering bertanya, data apa yang kita miliki? Tapi, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa data itu dikumpulkan sejak awal? Karena dalam privasi, mengumpulkan data tanpa tujuan yang jelas bukan berarti siap mengelolanya. Coba bayangkan situasi ini. Form registrasi meminta nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, lokasi, bahkan pekerjaan. Ketika ditanya alasan pengumpulannya, jawabannya hanya untuk kebutuhan operasional. Masalahnya, kebutuhan operasional bukan tujuan. Itu hanya istilah yang terdengar aman. Dan disinilah banyak organisasi mulai kehilangan visibilitas terhadap pengelolaan data pribadi mereka sendiri. Itulah mengapa pilar kedua dalam identifikasi data pribadi adalah purpose. Setelah mengetahui siapa data subjek dan data apa yang diproses, organisasi harus mampu menjelaskan secara spesifik untuk tujuan apa data tersebut digunakan. ISO 27557 memberikan contoh yang cukup menarik. Data pribadi bisa diproses untuk memberikan layanan, meningkatkan kualitas produk, personalisasi pengalaman pengguna, menawarkan layanan tambahan, kebutuhan pemasaran, berbagi data dengan pihak ketiga, pengembangan produk, bahkan untuk membangun model analitik atau pencegahan fraud. Setiap tujuan akan menentukan bagaimana data diproses, siapa yang boleh mengakses, berapa lama disimpan, dan kontrol keamanan apa yang harus diterapkan. Kalau kita lihat dari perspektif Undang-Undang PDP, mungkin regulasinya tidak menuliskan daftar tujuan pemrosesan secara detail. Tapi semangatnya sangat jelas. Pengendali data wajib menjelaskan tujuan pemrosesan kepada subjek data. Data hanya boleh diproses sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan ketika tujuan itu sudah tercapai, pemrosesan harus dihentikan. Bahkan datanya bisa jadi sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Artinya, tujuan bukan sekadar administrasi dokumen. Tujuan adalah batas yang menentukan apakah pemrosesan itu masih sah atau tidak. Karena semakin banyak data dikumpulkan tanpa tujuan yang jelas, semakin besar risiko organisasi kehilangan kendali atas data yang dimiliki. Coba lihat kembali formulir, aplikasi, atau proses bisnis di organisasi Anda. Untuk setiap data pribadi yang dikumpulkan, apakah Anda benar-benar bisa menjelaskan untuk apa data itu diproses? Kalau belum, mungkin bukan datanya yang perlu ditambah, tapi tujuannya yang perlu diperjelas. Pilar proses. Organisasi sering tahu data apa yang dikumpulkan. Organisasi juga sering tahu tujuan penggunaannya. Tapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih jarang bisa dijawab dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap data itu setelah masuk ke sistem? Karena dalam pengelolaan data pribadi, risiko terbesar sering muncul bukan saat data dikumpulkan, tetapi saat data diproses. Coba bayangkan, sebuah data pelanggan masuk melalui formulir digital. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apakah langsung disimpan? Apakah dianalisis? Apakah dibagikan ke vendor? Apakah digunakan untuk laporan? Atau ternyata masih tersimpan bertahan-tahan meskipun sudah tidak dibutuhkan? Kalau organisasi belum bisa menggambarkan alur itu secara jelas, maka sebenarnya organisasi belum sepenuhnya memahami pengelolaan data pribadinya.
Itulah mengapa pilar ketiga dalam identifikasi data pribadi adalah proses. Pilar ini membantu organisasi memetakan seluruh aktivitas yang terjadi terhadap data sepanjang siklus hidupnya. ISO 27557 menggambarkan bahwa pemrosesan data ternyata jauh lebih luas dari yang sering dibayangkan. Dimulai dari pengumpulan, kemudian penyimpanan, perubahan data, akses atau pengambilan kembali, penggunaan dan konsultasi, pengungkapan kepada pihak lain, anonimisasi, pseudonimisasi, penyebarluasan, sampai akhirnya penghapusan dan pemusnahan. Artinya, setiap kali data berpindah kondisi, sebenarnya sedang terjadi proses yang harus dipahami dan dikendalikan. Kalau kita lihat dari perspektif Undang-Undang PDP, konsepnya juga sejalan. Pemrosesan bukan hanya soal menggunakan data, tetapi mencakup memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memperbarui, menampilkan, mentransfer, menyebarluaskan, sampai menghapus data pribadi. Dan ini menarik, karena setiap aktivitas tersebut membawa risiko yang berbeda. Risiko saat pengumpulan berbeda dengan risiko saat transfer. Risiko saat penyimpanan berbeda dengan risiko saat penghapusan. Itulah mengapa organisasi yang matang biasanya tidak hanya punya daftar data, tetapi juga punya peta perjalanan datanya. Karena kalau prosesnya tidak terlihat, kontrol keamanan dan kepatuhan biasanya hanya akan bekerja di permukaan. Coba lakukan satu latihan sederhana. Pilih satu data pribadi di organisasi Anda, lalu telusuri dari pertama dikumpulkan sampai akhirnya dihapus. Berapa banyak proses yang sebenarnya terjadi? Kalau jawabannya belum jelas, mungkin visibilitas data Anda belum benar-benar terbentuk. Kesimpulan: ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi, organisasi biasanya langsung bertanya, siapa yang salah? Sistem mana yang gagal? Kontrol apa yang kurang? Padahal, seringkali akar masalahnya jauh lebih awal dari itu. Organisasi sebenarnya belum benar-benar memahami data pribadi yang mereka kelola. Banyak organisasi sudah memiliki kebijakan privasi, sudah memiliki persetujuan pemrosesan, sudah memiliki kontrol keamanan. Tetapi ketika diminta menggambarkan secara utuh, data siapa yang diproses, untuk tujuan apa, melalui proses seperti apa, oleh siapa, dan menggunakan sistem apa, jawabannya masih tersebar di berbagai dokumen, departemen, atau bahkan hanya ada di kepala masing-masing tim. Dan di titik itulah, visibilitas mulai hilang. Itulah mengapa identifikasi data pribadi bukan sekadar aktivitas inventarisasi. Ini adalah pondasi dari seluruh kerangka kerja privasi. Dalam seri ini, kita sudah melihat 5 pilar utama yang membentuk visibilitas pengelolaan data pribadi. Dimulai dari data subjek, memahami siapa individu yang datanya diproses. Kemudian purpose, memastikan setiap data memiliki tujuan yang jelas. Lalu proses, memahami perjalanan data dari awal sampai akhir. Dilanjutkan dengan tim menentukan siapa yang bertanggung jawab. Dan ditutup dengan sistem, mengetahui platform dan teknologi yang menopang seluruh proses tersebut. Ketika 5 pilar ini dipetakan dengan baik, organisasi tidak hanya menjadi lebih patuh terhadap regulasi, organisasi juga mulai mampu melihat risiko lebih awal, menentukan kontrol yang tepat, mengurangi potensi kebocoran, dan membangun pengelolaan data pribadi yang lebih proaktif, terukur, dan berkelanjutan. Karena privasi yang baik bukan dibangun saat insiden terjadi, tetapi dibangun jauh sebelum data mulai diproses. Mulailah dari satu pertanyaan sederhana. Apakah organisasi Anda sudah memiliki visibilitas penuh terhadap data pribadi yang dikelola? Kalau belum, mungkin langkah berikutnya bukan menambah kontrol baru, tetapi kembali membangun pondasinya. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa melindungi data yang belum benar-benar kita pahami.